Roja TV dan Radio Roja. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bab waris bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita mulai beberapa pertemuan terkait dengan bab waris. Dan kami mengundang interaksi Anda di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk bab waris secara khusus mohon disampaikan secara lengkap berkaitan dengan nama, tanggal, dan tahun wafat. Demikian juga anggota dan kekerabatan yang ada. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang faraid atau bab waris, dan terakhir dalam masalah zawil arham ada contoh yang dibuatkan oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah yang waktu itu kita belum menjelaskan dengan sangat rinci, yaitu tentang kasus seseorang wafat tidak ada ahli waris zawil arham kecuali saudari satu saudari kandung ayah, berarti bibi dari jalur ayah ya. Satu saudari seayah, satu saudari ayah seayah gitu ya kali ya, seayah. Ini berarti kandung. Satu saudari ayah seibu. Kemudian satu saudari ibu kandung. Satu saudari ibu seayah. Satu saudari ibu seibu. Ya. Maka yang dilihat dalam kasus ini adalah ini saudari ayah. Tiga yang pertama ini saudari ayah. Ini saudari ibu. Maka mereka menempati ayah dan ibu.
ibu sepertiga dalam faraidnya, sisanya untuk ayah 2/3. Berarti pembagiannya 3, 2, 1. Sedangkan masing-masing mereka, saudari seayah, saudari kandung, satu orang dia mendapatkan setengah. Saudari seayah mendapatkan takmilatul sulusain 1/6. Saudari seibu mendapatkan waris faraid 1/6. Ya, maka ini 6 setengahnya adalah 3, 1/6-nya 1 jadi 5. Kali 2 sama dengan 10. Yang ibu juga begitu. Yang kandung 1/2, seayah takmilatul sulusain menggenapkan 2/3, 1/6. Seibu 1/6. Maka jumlah orangnya, maka bagiannya 2, 6, 6 dibagi 6. Pembaginya 6. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 1, 1, 1. Ini turun dia dari 6 menjadi 5. Karena mereka satu bagiannya, kalau tadi kan 2 bagiannya, 5 kali 1 ya 5. Maka 5 di sini 5, di sini 10, maka dia menjadi pembaginya 15. Itu yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah di waktu itu, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Sekarang kita masuk bab usul masail. Nah, bismillah. Akal Ustaz. Fadhal. Baik. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab usulul masail. Wahia sab'atun fanisfu fanisfu min asnaini wa sulusu wa sulusani min thalathatin wa rubu'u wahdahu aw ma'an nisfi min arba'atin wa thumunu wahdahu aw ma'an nisfi min thamaniyatin fahadhihi al-arba'atu la awla fiha bab usul masail atau pokok masalah. Pokok masalah ada 7, bagian setengah, fanisfu, pokok masalah bilangan pembaginya adalah 2, bagian sepertiga dan 2/3, pokok permasalahannya adalah 3, bagian 1/4 sendiri atau bersama dengan setengah, 3, pokok masalahnya adalah 4, bagian 1/8 sendiri atau bersama setengah, 4, pokok masalahnya adalah 8, dan 4 pokok masalah di atas tidak terkena awal. Nah, lianna kullu waslin infarada aw takarrara fa makhrajuhu min makhrajihi wa idza ijtama'a ma'ahu fardun min jinsihi ka nisfi rub'in fa nisfin wa rubu'in. Naam, fa asluhuma min makhraji aqallihima lianna makhrajul kabir wa huwa fi hadzal mithal an-nisfu dakhilun fi makhrajis saghir وهو هنا ربع فيكون أصلهما من 4 ومثلهما النصف والثمن فمخرج الكبير فهو نصف داخلا في مخرج الصغير وهو ثمن فيكون أصلهما من 8 وهذه الأربعة لا تعول لأن الأول يكون بسبب ازدحام الفروض في مسألة واحدة وهذه الأصول لا يوجد فيها ازدحام للفروض. نعم. Pokok-pokok dari permasalahan ini infarada atau takarrara, baik sendiri atau berulang, maka jalan keluarnya
atau Bukan Ustaz, sekadar makhraj. makhrajnya ya Ustaz? Makhraj itu Nilai. Penyebut. Taib Ustaz. Ya, kalau per itu yang di atas pembilang, yang bawahnya penyebut. Sahih. Ya, maka penyebutnya dari dari penyebut yang tersebut di bilangannya. Wa ijtama'a ma'ahu fardun min jinsihi, maka apabila terdapat nilai yang sama atau berkumpul dari nilai yang sejenis seperti setengah dengan seperempat, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu yang terkecil dari nilai penyebutannya. Li'anna makhrajul kabir wa huwa fi hadzal misal nisf. Karena nilai penyebutan yang tinggi, yang contoh yang ada pada ini adalah setengah, dakhilan fi makhrajis saghir, masuk ke dalam bagian bilangan yang kecil, wa huwa huna ar-rubu', yaitu seperempat. Maka pokok permasalahan dari dua nilai ini adalah 4. Ya, sebentar. Ini bagaimana kita sudah sering melakukannya, tapi ini secara teori yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan juga dijelaskan oleh Syarih Syekh Abdullah bin Jibrin, maka bagian dari amanah ilmiah kita jelaskan. Ya, bagaimana kita membuat asal masalah. Asal masalah itu adalah pembagi untuk seluruhnya. Kan ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6, ya. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kan beda-beda. Harus disamakan penyebutnya. Maka penyebutnya bila diambilkan asal masalah dari terkecil dari penyebutnya 1/2, berarti ini pembilang, kan kalau dalam bahasa Indonesia pembilang, ini penyebut, kalau nggak salah ki digambangkan, ini penyebut. Maka ini yang jadikan asal masalah, ya, pembagi. Maka bila dia tergabung dengan yang sama, seperti umpamanya seseorang wafat, ada istri, suami, ada 1 anak perempuan. Nah, Ya, istri dapat berapa? 1/8. Suami dapat 1/4. 1/4. Anak perempuan dapat Setengah. setengah. Di sini ada 2 dengan 4. Mana yang akan menjadi pembagi atau asal masalah adalah yang terkecil. Mana yang terkecil 2 daripada ada 4? 2. 4. 1/4 lebih kecil dari 1/2, Ustaz. Sahih, Ustaz. Kalau 2 dengan 4, iya. Maka kita tarik yang 4 ini menjadi asal masalah. Lalu kita bagikan 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. Sahih. 4 bagi 2, 2 kali 1. Kenapa dikali 1 di sini? Nanti bisa jadi di sini 2/3. Sama dengan 2. Maka asal masalahnya 4. Bila ini sama, 2 dengan 4 sama, bisa habis dibagi. Kalau tidak habis dibagi, nanti dikalikan. Bisa jadi 8. Bisa jadi 8. Maka 4 nanti masuk ke 8. 2 masuk ke 8. Anak perempuan dengan istri, umpamanya. Ini suami, ya. Ini dia. Kasus yang lain, istri. Anak perempuan. Istri karena anak perempuan ada dapat 1/8. Anak perempuan dapat 1/2. Mana yang besar 2 daripada 8? Yang kecil 8. 1/8 kecil. Maka 2 ini dimasukin ke 8, 4/8. Ini yang ditarik menjadi pembagi. Ini subhanallah, para ulama dulu jelasin begini, Ustaz. Padahal sekarang matematika kita tinggal tarik KPK-nya, kelipatan persekutuan kecil, ya.
Tapi kita karena baca kitab kita harus jelaskan bagian dari amanah ilmiah. Ya, lanjut. Wa misluhuma nisfu wa sumun. Dan permisalan yang kedua atau yang seperti yang di atas adalah setengah dengan 1/8. Maka nilai penyebut yang besar yaitu setengah masuk ke dalam makhrajus shaghir, bilangan penyebut yang kecil, yaitu 8. Maka jadilah pokok asal permasalahannya dari 8. Dan 4 sini tidak diaulkan karena aul disebabkan karena adanya isdihamil furud, banyaknya al-furud dalam satu permasalahan. Wa hadhil usul la yujad fi isdihamil furud. Dan pada permasalahan ini tidak terdapat adanya banyaknya istiham furud. Nah. Ya, dalam kasus 4 pembaginya 4, 8 ya, 2 itu tidak akan ada aul kata beliau. Baik. Nah. Wasil. Contoh. Wa idza kana ma'an nisfi thuluts aw thulusani aw sudus fahiya min sittatin wa ta'ulu ila 7 wa 8 wa 9 wa 10. Kemudian apabila bagian setengah bersama dengan 1/3, 2/3 atau 1/6, maka pokok masalahnya adalah 6, lalu dilakukan aul sehingga menjadi 10. Sehingga menjadi 10. Al-aul terus dibaca dulu. Al-aul huwa ziyadatul furud wasdihamiha fi mas'alatin wahidatin bihaitsu la yattasi'ul malu laha mimma yuaddi ila naqsin nasibi kulli warithin wa qad ajma'a amatu ahli ilmi ala al-qawli bil auri wa annahu yadkhulu ala jami'i ashabil furud. Dan aul adalah yaitu adanya tambahan nilai furud dan isdihamiha dalam satu permasalahan di mana tidak mencukupi harta yang mimma yuaddi ila naqsin, yang membawa kepada pengurangan dari nilai harta waris untuk menjadi bagian dari masing-masing ahli waris. Dan para ulama telah bersepakat bahwa pandangan atau berpendapat adanya aul wa annahu yadkhulu ala jami' ashabil furud, dan nilai atau aul ini ada pada setiap ashabul furud. Nah. Ya, lanjut. Wa aslu sittah kama sabaq ya'ulu 4 marad. Adapun pokok masalah 6 sebagaimana disebutkan diaulkan sebanyak 4 kali. Fa idza kana fi mas'alati zawj wa ukhtan syaqiqatan falizawji nisfu salasa wa li ukhtaini sulusani 4 fata'ulu ila 7. Ya, sebentar kita tuliskan. Apa kasusnya? Suami. Naam, az-zawj wa ukhtani syaqiqatan. Suami, 2 saudari kandung. 2 saudari kandung. Kemudian faliz zawj nisfu salasa. Kita subhanallah. Suami dapat setengah. 2 saudari kandung 2/3. 2/3. Berarti ada penyebut 3 dan 2. Ya. Ya. Ini kan tidak bisa yang kecil masuk ke yang besar. Kalau yang tadi 2 dengan 4, 2 dengan 8 masuk yang kecil, yang besar ke yang kecil, maaf. Yang besar ke yang kecil. Sekarang tidak bisa. Maka otomatis ini dikalikan. Penyebut 2 dengan 3 dikali 2 kali 3 6. Kita letakkan sebagai asal masalah. Kita bagikan 6 dibagi 2 3 dikali 1 3. 6 dibagi 3 2 dikali 2 6 dibagi 3 2. 2 dikali 3. 2 dikali 2 4. 4. Ini kan 2 ini Sahih. 6 dibagi 3 2 dikalikan 2 di sini
berarti 4. Ya. Berarti dia jadi 7. 7. Ini gimana? Pembaginya 6, tapi dibagikan untuk 7. Ya, antum punya 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, belum bisa cukup. 3, 4, 5, satu lagi 6. Sahih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk berapa orang? Untuk 7 orang. Nah, untuk 7 bagian, berarti ada yang nggak dapat dong. Iya ya. Maka para ulama faraid di waktu itu, Umar bin Khattab, ijma' para sahabat, nggak boleh ada begitu ya, dah satu orang dibuang nggak dapat, nggak boleh dan dibuang. Ya, mereka sudah ditentukan oleh Allah bagiannya. Ya udah, masing-masing dapat seperti ini, dibagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7. Bagaimana caranya? Pembagi 6-nya naik jadi 7 sehingga dibagi 7. Ya, pembaginya yang 6 pembaginya yang 6 ini naik menjadi 7. Berarti ini 3/7, 4/7. 3/7 lebih kecil dari 3/6. 4/7 lebih kecil dari 4/6. 4/6. Ya. Begitu caranya. Lanjut Ustaz. Ya. Wa idza kana fil mas'alati zawj wa ukhtu saqiqah wa Dan dalam permasalahan seorang yang wafat meninggalkan suami, saudari perempuan sekandung, seorang saudari perempuan sekandung, dan ibu, maka az-zawj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah. Wal ukhtu nisfu, kemudian saudari perempuan mendapat setengah. Adapun yaitu ibu, sulus, yaitu sepertiga. Maka diaulkan permasalahan ini menjadi 8. Ya. Suami seorang wafat, kasusnya suami hidup, saudari ibu. Berarti suami ketika istri yang wafat tidak punya anak dapat setengah, kata Allah. Saudari karena satu orang kandung, ya, dalam ayat An-Nisa 176, dia mendapatkan setengah. Ibu karena tidak ada anak yang meninggal, yang wafat, kemudian saudari cuma satu orang, dapat dia 1/3. Bagaimana kita menyatukan pembaginya, KPK-nya? Tinggal 2 dengan 2, tadakhul namanya, masuk. Berarti cukup 2, ambil 1 aja. 2 kali 3, 6. Ya, ini menjadi asal masalah baginya. 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 3 kali 1. 2. Berarti 3, 6 tambah 2, 8. Ini gimana? Siapa yang dibuang? Tidak boleh ada yang dibuang. Lalu cara pembaginya? Ya, dibagi jadi 8, bukan jadi 6 lagi. Sehingga semuanya berkurang proporsional. Bukan satu yang berkurang, semuanya berkurang proporsional. Ya, lanjut. Wa idza kana fil mas'alati zawj wa ukhtani saqiqatani wa ukhtani li dan dalam permasalahan seorang yang wafat meninggalkan suami dan 2 saudari kandung, wa ukhtani li dan 2 saudari seibu, maka
Falizawj nisfu, maka bagian daripada suami adalah setengah. Walisyaqiqataini sulusani arba', dan untuk dua saudari perempuan sekandung 2/3, dan dua saudari seibu bagiannya 1/3. Lalu kemudian diaulkan permasalahan menjadi 9. Sebentar. Sekarang permasalahannya, seorang wafat meninggalkan suami. Nah, Ahli warisnya suami. Allahul musta'an. Suami, terus nah, Dua saudari. kandung. Dua saudari kandung. terus Dua saudari seibu. Dua saudari seibu. cukup. Nah, Suami mendapatkan, karena tidak ada anak istrinya yang wafat, dia Setengah. dapat setengah. Dua saudari kandung dapat 2/3. 2/3. Dua saudari seibu dapat 1/3. 1/3. Saudari kandung di ayat 176, saudari seibu di ayat 11. Ayat An-Nisa. Maka di sini 3, 6 dengan 3, 2, 3, 6 semuanya masuk ke 6. Maka kita ambil yang 6 saja sebagai asal masalah. 6 dibagi 2 dikali 1. 3, 6 dibagi 3 kali 2. 4, 6 dibagi 6 kali 1. 1. 1. Berarti di sini 6 bagian akan dibagikan kepada 3 tambah 4 7, tambah 1 8. bagi 8. Gimana? 6 dibagi 8. Ya udah. Jadiin 8 pembaginya 3/8, 4/8, 1/8. Itu lebih kecil. Walhasil semua berkurang, haknya proporsional. Masya Allah. Wa idza kana ma'a yani man fil mas'alati sabiqah fayakunu laha as-sudus wahid fata'ulu ila 10. Apabila dalam permasalahan yang sebelumnya ada ibu, maka pembaginya atau bagiannya adalah 1/6. Lalu kemudian diawulkan menjadi 10. Diawalkan menjadi 10. Masya Allah. Coba kita tuliskan berapa masalah pembaginya, siapa yang ahli warisnya. Ada sama saja. Ibu. Oh, ini tambah ibu. Ditambah ibu, sahih. Ya, sebaiknya jangan dihapus. Suami, Nah, 2 saudari, 2 saudari kandung, 2 saudari seibu. 2 saudari seibu, ibu sendiri. Iya, ibu sendiri. Maka di sini suami tetap 1/2, Iya. 2/3, kemudian 6. maaf, ini bukan 1/6 Ustaz. 2 saudari seibu. 2 1/3 tadi. Sahih, Ustaz. Tadi 1/3 kita bilang. 1/3 Tiga cuman tadi. dia tulisnya 1/6. Qadarullah. 1/3, 1/6. 1/6, Pak. Ya. Maka Yang nilai sebelumnya berubah juga tidak, Ustaz? ah, Yang tadi 1/6. 2 saudari seibu jadi 1/3. Berarti nilainya perkaliannya juga berubah, Ustaz. kalinya berubah. Kita ulang lagi dari tadi. Sahih. Tinggal pengalian itu aja. 6 dibagi 3.
3 ya 6. 6 pembaginya maaf. 2 kali Baginya 6. 1. Sahih. Ini 1. Sini 1/3. 6. 2. 2 sahih. Sini 3, 7, 9 di sini. 7 tambah 2, 6, 9 situ. 9. Iya. 9. Sekarang kasusnya suami, 2 saudari kandung, 2 saudari si ibu dan ibu. Ya. Maka 2 dengan 6 masuk, 3 dengan 6 masuk. Maka di sini 6 pembaginya. 6 dibagi 2 3. kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 kali 4, 8. kali 2, 4. Sahih. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 3. 2. 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Sahih. Jadi 3, 4, 7, 9, 10. Masya Allah. Naik dia menjadi 10 pembagiannya. Alhamdulillah. Masih ya kita? Kita lanjutkan pekan depan. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa poin yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian dalam pengalian akar permasalahan dan mengetahui pokok permasalahan dalam waris dari penyebut dan pembilang yang disebutkan di dalam contoh di syarah kitab ini. Kita perluas dan perdalam pembahasan. Bagi yang ingin bertanya terkait dengan materi atau yang berkaitan dengan waris secara umum di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama dan kita akan berikan untuk via telepon terlebih dahulu baik di 0218236543. Silakan sudah masuk akhi. Nah, halo. Baik, mohon diperkeras suaranya Umu. Iya, Nam. Iya, silakan Umu Abdillah. Fadhol. Afwan, Ustaz, ingin memperjelas pertanyaan saya yang 2 pekan yang lalu, Ustaz. Ustaz kan mengatakan bahwa kalau anak-anak pernah ada diberikan, kemudian ada yang tidak dapat, sebaiknya dikembalikan semua itu yang pernah diberikan, kemudian dibagi waris. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara mengembalikan kemudian, karena sudah ada anak yang menjual yang pernah diberikan, Ustaz. Kemudian saya juga belum sampaikan ke mereka karena saya belum dapat penjelasan secara rinci. Kemudian bagaimana juga kalau ada anak tidak setuju seperti itu, Ustaz, bolehkah kita istilahnya begini, harta yang belum terbagi itu kita memberikan saja kepada yang belum dapat sesuai dengan porsi yang telah diberikan orang tuanya dulu, sisanya nanti baru dibagi waris. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Ya memang seperti itu. Ya, Anda kalau mau rincinya lihat bab hibah rekamannya sudah dijelaskan dan itu mazhab Hambali. Karena Nabi SAW mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Maka bila melanggar ketentuan itu dia batal. Karena batal dikembalikan lagi. Ini hibah bukan nafkah ya. Baik, cukup jelas ya Ummu Abdillah. Kemudian kalau yang sudah ada yang menjual begitu, Ustaz, bagaimana cara kan tak sudah tidak bisa. Seperti Anda katakan tadi, dinilai dia sudah dapat 40 juta. Sekarang bagiannya berapa? 80, ya serahkannya 40. Sekarang bagiannya berapa? 60, 20 serahkan. Iya. Sisanya ya Ummu ya dibagikan haknya. Ya. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Nah, Ummu Abdillah, baik, kita akan berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali telepon berikutnya. Nah, halo. Silakan sudah masuk. Silakan.
Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Umu di mana? Eh, eh, Umu, Umu Ahmad Di mana Umu Ahmad? di Bogor. Baik, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, kalau apa kan apa tuh namanya? Kalau mau kita kan belum meninggal ya, misalnya buat nanti kalau saya meninggal, itu kan warisnya. Inti pertanyaannya Umu, mohon maaf. Untuk waris saya nanti gimana Ustaz? Kekerabatan atau ini siapa saja Umu? Saya misalnya saya nanti meninggal punya suami dan 1 anak. Suami dan 1 anak. Baik. Putus. Ini tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin Anda dulu meninggal kemudian baru suami atau anak. Siapa yang bisa memastikan? Saya. Tapi kalau Anda katakan simulasi dalam mengajarkan Anda pelajari ilmu waris dengan baik, simulasikan. Kumpulin suami, orang tua, anak-anak. Kalau ada anak laki-laki, tidak perlu saudara-saudari dikumpulkan. Cukup ayah ibu yang masih hidup, atau anak laki-laki Anda dan anak perempuan Anda dan suami. Anda katakan simulasi pembagiannya seperti ini. Bila saya wafat, untuk suami saya karena saya punya anak adalah 1/4. Ayah ibu saya 1/6. Sisanya untuk anak laki dan perempuan 2/1. Ya. Bila yang wafat suami saya, ayah ibu saya nggak dapat. Yang dapat ayah ibu suami. Karena suami yang wafat, anak, ya saudara-saudari tidak dapat karena ada anak laki-laki. Ya. Berarti untuk istri mendapatkan 1/8. Itu tadi suami dapat 1/4, 1/8 sisa untuk anak-anak. Itu yang bisa dilakukan. Adapun sekarang Anda bagi waris, tidak tahu siapa yang wafat dulu. Iya. Kalau ternyata anak Anda yang wafat dahulu, kalau dia punya harta, itu yang Anda dapat waris, Anda malah. Bukan bagi waris. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Umu Ahmad di Bogor. Ketakutan memang ini merupakan kekhawatiran banyak kaum muslimin. Ya. Dia punya harta nanti yang dilihatnya orang lain ribut masalah waris sampai saling bunuh dan seterusnya. Ketakutan itu bisa Anda selesaikan dengan ajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, dan 176. Sampai pun anak kita masih SD, tapi dia udah bisa berhitung kali-kali kurang tambah, insya Allah bisa dia memahami dan menyelesaikan kasus. Ya, kalau Anda kurang paham, lihat di kajian-kajian atau doro-doro yang kami adakan tentang pelatihan waris. Bisa dalam 4 jam Anda bisa menghitung sendiri. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian Umu Ahmad sebagai penjelas tambahan dan semoga menjadi pencerahan barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana? Maaf, pakai hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Ini mengenai mudarobah atau musyarakah ya, boleh ya? Nah, Silahkan. Ya, begini Ustadz, saya pernah ke Bank Syariah. Waktu itu ada satu pembiayaan mengenai bagi hasilnya atau musyarakahnya mudarobah. Begini, karena hitungannya itu kalau di neraca itu ada penjualan dikurangin harga pokok penjualan menjadi laba kotor, lalu ada biaya-biaya lainnya operasional, biaya tetap karyawan, pegawai dan lain-lain, terus ada laba sebelum pajak, terus ada laba sesudah pajak atau laba bersih. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ini di Bank Syariah kok hitungnya dari laba kotor ya, jadi harga dari penjualan dikurangin HPP atau modal, terus dari laba kotor hitungannya. Kalau misalnya omsetnya normal, tentu ada bagi hasilnya untuk Bank Syariah dan untuk
penjualnya, pedagangnya atau UMKM. Nah, jadi masalah kalau omsetnya turun atau turun drastis misalnya 30% atau 50%, berarti nanti bisa ada biaya-biaya operasional, biaya tetap lainnya yang tetap, sehingga jadi labanya bisa rugi. Itu Bisa nol, bisa malah bisa nol, ya. minus. Minimal bahasa syariah tidak dapat bagi hasil, tapi nasabah jadi rugi gitu. Bagaimana yang benar hitungan bagi hasilnya? Apakah dari laba kotor atau laba bersih, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Dalam Islam, laba itu yang bersih. Bersih. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang itu, dia mengatakan, sholat sunnah itu boleh setelah sholat fardu Anda selesai. Artinya, sholat sunnah itu kan labanya. Dengan syarat sholat fardunya dah benar pokoknya. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Dan para fuqaha mengambil paham dari situ bahwa ada laba itu kalau modal sudah kembali penuh, bersih. Itu yang dibagi. Dan itu yang dipraktekkan oleh umat Islam dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang dipraktekkan oleh bank syariah itu saya tidak tahu. Antum tanyakan aja kepada mereka apa dasar hukumnya Anda menyatakan laba itu laba kotor. Itu perhitungan mana? Perhitungan akuntansi syariah, apakah ada seperti itu? Bahwa laba itu adalah laba kotor. Mungkin itu Ustaz nggak mau rugi gitu Bang Syariah. Kalau nggak mau rugi, jangan buat akad transaksi kerjasama. Ya. Nah. Jangan ambil musyarakah, ambillah murabahah, jual beli. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Bisa kok dilakukan murabahah. Pamannya Anda butuh modal berapa tadi, 1 miliar, untuk apa? Ya. Untuk apa kepentingannya? Misalnya untuk jual beli bahan kebutuhan pokok, kelontongan gitu, dagang misalnya. Ya. Berarti barang yang akan Anda beli banyak itemnya kan ya? Iya betul, misalnya ada 20 item, 30 Ya. item. Ya, bisa dia katakan, mari kita pergi bersama ke tempat Anda beli. Mau 200 item, udah. Ya. Kita beli, ini saya yang membeli, sini buatkan rencana daftar belanja Anda, kami beli ke situ. Ya, kami akadkan. Setelah mereka terima, mereka bawa di mobil, dia katakan, nih kami serahkan barang ini, karena mau tahu harganya 1 miliar, kami jual kepada kamu dengan pembayaran cicilan selama 1 tahun menjadi 1,2 miliar. Bila terlambat tidak akan ada denda. Bisa kalau mau. Jadi yang akad musyarakah itu batil ya, akadnya seperti itu, Ustaz? Iya. Kalau uang mereka tidak mau rugi, tidak mau ikut rugi, dan bahkan harus tetap dapat laba, itu para ulama mengatakan dengan inqilabul uqud. Akadnya berubah sendiri dari mudharabah menjadi qard. Dan itu ada disertasi khusus di Jamiatul Imam, saya dulu baca. Judul disertasinya Inqilabul Uqud. Inqilabul Uqud itu perubahan akad satu menjadi akad yang lain secara otomatis. Bila ada persyaratan modal sahibul mal tidak berkurang, berubah menjadi akad qard. Lalu kalau akad qard gimana? Selagi dia tidak minta pertambahan, halal. Tapi kalau dia minta pertambahan dan tegak atas nama laba, itulah bunga ribanya. Wabillahi taufiq. Jelas sekali. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Wa jazakallahu khair, Bapak. Alhamdulillah cukup jelas ya Pak ya. Penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga buat yang mendengar dan menyimak ya dari pemirsa di Jakarta. Barakallahu fikum.
Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dalam bab waris bagi Anda yang baru bergabung. Kita terima via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Ahlan, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dengan siapa di mana? Dengan Sobri di Jakarta. Baik, Bapak Sobri, silakan pertanyaannya, Pak. Iya, terkait dengan masalah faraid, di mana ibu saya meninggal, kemudian Nama beliau siapa Bapak? Ibu meninggal. nama beliau Emi. Ibu saya meninggal. Ghafarallahu laha wa rahimahallah rahmatan wasi'ah. Waskanaha fil firdausil a'la. Kemudian meninggalkan seorang suami. Terus Satu anak perempuan. Dan 5 anak laki-laki. Itu pembagian faraidnya seperti apa, Ustaz? ayah ibu dari Bu Emi sudah wafatkah? Sudah wafat lebih dahulu. Ya. Suami karena ada anak dapat 1/4. Anak laki anak perempuan mendapatkan sisa. Maka karena cuma satu, penyebutnya yang di bawah ini kita tarik menjadi pembagi. Nah. 4 dibagi 4 1. 4 dikurang 1 3, sisanya 3. 3 akan kita bagikan 1. Nah, laki-laki 2 bagian kata Allah. 5 kali 2 10 tambah 1 11. 3 dibagi 11 ada pecahan. Cara untuk menyamakan pembaginya agar bisa dibagi 11 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 11 dikali 1 11. Kemudian 3 anak perempuan 1 bagian 3. Kemudian anak laki-laki 5 kali 3 kali 2 6 6 6 33 tambah 11 44. Ya, berapapun harta Bu Emi, kalau rupiah gampang langsung. Kalau sudah saldonya di tabungan, pamannya 100 juta dibagi 44 bagian. Hasilnya dikali 11 itu untuk suaminya. Kali 3 itu untuk anak perempuannya. Dikali 6 itu untuk 1 anak laki-lakinya. Cukup jelas, Bapak. Bapak Sobari bisa dilihat ya di layar kaca. Ya, baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Allah Baik, barik. alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Bapak. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan Akhi, sudah masuk kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Rani di Cikarang. Baik, Umurani silakan pertanyaannya. Ayah anak kan meninggal. Nah, Ayah anak meninggal. Nama beliau siapa, Ibu? Kenapa, Ustaz? Nama ayah ibu yang meninggal siapa? Dasril. Dasril wafat, ghafarallahu laha wa rahimahullah wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Dasril. Dasril, nah, Ustaz. Iya. Terus Meninggalkan seorang istri. terus 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 1 ya. Apa yang Ayah mempunyai saudara, masuk nggak itu, Ustaz? terhalangi dengan anak laki-laki. Oh gitu. Ke pembagiannya istri karena pada Dasril punya anak dapat 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka 8 ini ditarik menjadi pembagi 8.
8 kali 8, 1 kali 1, 1. 8 kurang 1, 7. 7 ini akan dibagikan 2 anak laki-laki. Allah memberikan anak laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 7 bagi 5 ada pecahan, maka agar bisa dibagi kepada seluruhnya 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1 sama dengan 5. Yang 7 ini anak laki-laki kan 2 bagian. 7 dikali 2, 14. 14. Anak perempuan 1, 7 bagian 1. Ya. 14 tambah 28 tambah 7, 35 tambah 5, 40. Terus pertanyaannya apa, Ibu? Kalau misalkan ibu anak itu kan juga waktu ayah masih ada ikut membantu usaha bersama di pasar gitu ya. Itu tetap 1/8, Ustaz? Tetap. Cuman dia membantu suaminya, ada akad bahwa dia dapat gaji atau tidak. Oh gitu. Kalau ada, atau diberikan suaminya, udah kamu membantu ambil 30% saham dari nilai usaha ini. Oh, 30%. Kalau ada kesepakatan. Jadi kalau misalkan ya namanya nggak ada kesepakatan bagaimana? Kalau nggak ada kesepakatan, kalau biasanya istri bilang, ya udah saya namanya bantu suami, ikut dengan suami lagi sulit, saya bantu. Berarti dia tidak dapat apa-apa. Kalau suaminya tidak menghibahkan sesuatu. Kalau suaminya menghibahkan, ada punya 2 toko yang itu ambil dah untuk kamu, itu menjadi milik istrinya. Atau suami menghibahkan sejumlah uang menjadi milik istrinya. Jelas? Jelas, Ustaz. Jazakallah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibagi juga pembagian warisnya, bisa dilihat di layar kaca dan rekamannya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita angkat kembali selanjutnya sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Kembali telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Linda dari Bekasi. Baik. Kurang bersih. Ustaz, jelas suaranya? Mohon maaf, mungkin sedikit bergeser, sinyalnya terganggu. Baik. Halo. Halo. Baik, kami off-kan dulu ya, kami putus dulu. Bisa ditelepon kembali dan bisa melalui GSM ya di 0218236543 supaya lebih jelas. Baik, sambil menunggu kita terima kembali penelpon yang selanjutnya. Baik, sudah masuk. Halo. Silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ahmad di Cibinong. Baik, Ibu Ahmad, silakan pertanyaannya. Seorang ibu bernama Wida meninggal dunia. Iya, Bapak. Meninggalkan suami dan 1 orang anak perempuan. Iya. Ibu dari rahimahullah sudah meninggal dunia. Rahimahullah. Ibunya sudah wafat. Terus? Ya, ibu sudah wafat, Ustaz. Sudah wafat lebih dulu ya, Pak? Bapaknya juga wafat juga. Ya. Nah, yang tinggal itu ada saudara laki-laki dari Bu Wida. Ya. Saudara laki-lakinya berapa orang? Ada 2 orang, Ustaz. Saudarinya ada? Saudarinya tidak ada, Ustaz. Ada cuman saudara laki-laki tapi sebapak. Tidak seibu. Sebapak terhalangi dengan yang kandung. Iya. Alhamdulillah. Ya, gimana cara pembagiannya warisnya, Ustaz? Ya. Cara pembagian warisnya, suami 1 anak perempuan, karena ada anak, Bu Widanya mendapatkan 1/4. Anak perempuannya, karena tidak ada anak laki-laki, dia dapat 1/2. 2 saudara adalah asobah, dia mendapatkan sisa. 2 dengan 4 kita katakan
yang besar masuk ke yang kecil, yaitu 4. Maka penyebutnya adalah 4 pembaginya. 4 dibagi 4, 1 kan 1, 1. 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 4 dikurang 3, sisa 1. 1 untuk 2 saudara, maka agar bisa dibagi, 2 ini dikali 4. Sama dengan 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Sini masing-masing 1, 1, 2. Jelas, Bapak? Ya. Jadi artinya saudara laki-laki dari yang meninggal dapat Ya, berbagi. saudara Bu Wida dapat. Dapatnya masing-masing 1/8, Ustaz? Iya, betul. Ya. Pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Harta waris yang harus dibagi itu sebenarnya semua harta, termasuk, maaf Ustaz, jika ada peniti pun yang bermanfaat itu tetap dibagi, Ustaz. Iya, kalau penitinya emas. Tapi kalau penitinya biasa, Bapak berapa harganya? Iya. Ya, tapi kan itu termasuk barang yang berharga kan, Ustaz? Tidak. Kalau peniti biasa tidak barang berharga. Peniti terbuang di jalan nggak ada orang ngambil, Bapak. Malah dibuang ke tong sampah. Tapi kalau peniti emas, iya. 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 Oh gitu ya, Ustaz ya. Iya, Bapak. Ya. Salam teraga dari Makmur di Cibinong, Ustaz. Ya, kalau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Bapak, alhamdulillah, dan sudah dijelaskan juga pembagiannya. Ya, kalau memang peniti emas bisa dibagi juga. Wajib dibagi lagi. Gigi emas, peniti emas. Iya, Masya Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Di luar tema dari hamba Allah di Bekasi. Mohon maaf, pembahasan atau pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi, yaitu bab muamalah, ya baik dalam bab waris atau yang selainnya. Kami angkat dulu dari penanya kita. Saya seorang istri, anak tunggal, tapi mempunyai adik angkat dan ibu masih hidup. Kemudian suami memiliki seorang adik wanita, seorang adik laki-laki. Orang tuanya sudah wafat. Dan kami memiliki 2 rumah, 2 apartemen yang kami beli dari penghasilan kami berdua selama menikah. Saya memiliki 2 perusahaan yang masih berjalan. Yang ingin saya tanyakan, jika salah satu dari kami wafat, halalkah setengah dari itu jika dijual rumah dan apartemen menjadi hak suami atau istri yang masih hidup, Ustaz? Dan bisakah yang tadi sepertiga jadi harta hibah yang diwakafkan infak jariah bagi yang meninggal? Wakaf dan infak tidak ada bila orangnya sudah wafat. Ya, kecuali dia saat hidup dia mengikrarkan sepertiga dari perusahaan saya wakafkan manfaatnya untuk dakwah atau untuk fakir miskin keluarga besar saya. Ada ikrar, Ustaz? Iya. Kalau dalam hati doang enggak ada. Ya, kalau tidak ada ucapan. Ikrar ini apakah harus tertulis? Tidak perlu. Apakah perlu ada saksi? Tentu sebaiknya iya. Agar ketika Anda wafat, manfaat wakaf tadi sepertiga dari laba dividen dari perusahaan Anda tidak hilang sebagai jariah Anda. Ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Adapun dibagi setengah langsung, enggak. Dilihat waktu pembeliannya berapa persentase uang istri, uang suami untuk belinya. Kalau uang istri lebih besar, persentase istri lebih besar, dan sebaliknya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, Ustaz. Tambahan sedikit, mohon nasihat bagaimana selagi kami masih hidup memaksimalkan harta untuk amal jariah kami, Ustaz. Jadi yang saya usulkan wakaf zuriyah atau wakaf ahli sesuatu yang bermanfaat. Anda bisa mengatakan 1/6
dari saham perusahaan yang milik saya wakafkan untuk kebaikan kaum muslimin, untuk dakwah umpamanya, ya dakwah di media X, di yayasan X, terserah Anda. Maka setiap bagi dividen setiap tahun 1/6 Anda wajib salurkan hasilnya ke lembaga dakwah tadi. Karena itu sudah Anda ikrarkan. Anda tuliskanlah di atas materai bila Anda wafat, ini terus dilanjutkan oleh ahli waris Anda. Yang ini tidak bisa dibagi lagi. Yang 1/3, yang 1/6 lagi, Anda ikrarkan juga 1/6 dari saham perusahaan adalah milik fakir miskin di keluarga besar saya. Anda jelaskan siapa keluarga besar itu, umpamanya yang satu ayah, satu ibu, satu kakek umpamanya. Anda jelaskan rinciannya, siapa di antara mereka yang miskin, tidak mencukupi pendapatannya, maka dia mendapatkan biaya hidup selama 1 tahun dari 1/6 saham itu. Saham bukan milik mereka hanya dividen manfaatnya, sedangkan sahamnya itu wakaf, bukan milik fakir miskin, bukan milik dakwah, ya, bukan juga milik yang bertanya, yang berikrar ini menjadi milik Allah, ya. Bagi mereka hanya dividennya saja. Nah, Ustaz, cukup jelas. Demikian penjelasan tambahan Umu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi hartanya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pemirsa berkaitan dengan perhitungan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam bab simulasi ayah wafat, yaitu Bapak Jumadi bin Yono. Andai Pak Jumadi, kasihan Pak Jumadi. Andai Pak Jumadi wafat. Dan ahli warisnya adalah seorang istri dan 3 anak perempuan. Bentar, andai istri, 3 anak perempuan. Ada saudara, 2 adik perempuan. Saudara kandung. 1 bapak lain ibu. Berarti saudara sebapak. Iya, saudara sebapak. Berapa orang saudara sebapak? 2 saudari, 2 saudari perempuan. 2 saudari sebapak. 2 saudari perempuan sebapak. Dan 1 adik perempuan seibu. 1 saudari ukhtulium seibu. Iya. Terus di mana orang tua dari Bapak Jumadi sudah wafat semua. Ya. Bagaimanakah cara pembagian harta warisnya? Ya. Andai Pak Jumadi wafat, maka istrinya karena punya 3 anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/8. Sahih. Kemudian 3 anak perempuan dapat 2/3. 2 saudari sebapak karena sudah habis takmilatul sulusain, dia tidak dapat. Saudari seibu dapat 1/6 1 orang. Ini sesuai dengan kaedahnya. Maka pembaginya adalah 8 bagi 6, 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Ini tidak dapat. Kemudian 24 dibagi 6, 4. 23 sisa 1. Dicarilah asobah yang terdekat. Asobah dia adalah saudari sebapak. Ya. Saudari sebapak dapat ini sebagai asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair. Dibagi 1/24 dibagi 2. Ya, maka 2 dikali 4. 24 sama dengan 48. Ketiga 6. Di sini 32. Di sini dapat 2
11, sini 8. Wallahu a'lam. Masya Allah. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, simulasi dan juga perhitungannya bisa dilihat kembali. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami angkat kembali selanjutnya. Baik, pertanyaan kembali berkaitan dengan bab waris. Taib. Orang tua saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu dan ketika wafat sudah diumumkan hutang. Setelah 14 tahun berlalu ada tetangga yang menyampaikan bahwa orang tua saya memiliki hutang emas 12 gram tanpa ada bukti dan saksi. Bagaimanakah saya menyikapi hal ini, Ustaz? Mohon arahan nasihatnya. Ayah ibu juga tidak pernah berujar. Belum, tidak ada, Ustaz. Dan dia tetangga. Kalau tetangga itu besar 12 gram. Taib. Kecil kemungkinan ayah ibu diam. Ya. Kecuali pinjam hari ini, kemudian besok dua-duanya wafat. Ya. Pada hukum asalnya, jangan berikan sampai dia membawa saksi atau dia bersumpah atas nama Allah 3 kali bahwa dia memang memiliki piutang. Dan kalau dia bersumpah 3 kali atas nama Allah, ternyata dia berbohong, berarti dia merampas 12 gram tadi pakai nama Allah, dan Allah pasti akan menyiksanya. Dan banyak kasus seperti ini, biasanya Allah berikan azabnya cash di dunia sebelum di akhirat. Baik, Masya Allah, cukup jelas Ibu atau Bapak yang bertanya. Tadi pencerahan dan juga beberapa solusi yang disampaikan. Ya, adanya saksi dan juga adanya sumpah apabila tidak ada saksi. Demikian barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Baik, seorang wanita wafat, Ibu Gani, ya, Ummu Gani ya, baik, meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang saudara sekandung laki-laki. Ulangi, 3 anak perempuan. 3 anak perempuan, 1 saudara sekandung laki-laki, dan 1 saudara kandung laki-laki dan 2 saudari sekandung 2 perempuan. Saudari kandung. Orang tua Ibu Gani ini sudah wafat lebih dahulu. Demikian juga suaminya sudah lebih dahulu wafat. Harta Ibu Gani sebuah rumah, furnitur, piring, baju, dan buku. Bagaimanakah cara pembagiannya, Ustaz? Ya, 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudara kandung, saudari kandung menjadi sisa. Maka 3 sebagai pembagi. 3 dibagi 3, 1 kali 2, 2. Sisa 1. Saudara kandung dapat 2 tambah 2, 4. 1 bagi 4 dapat pecahan. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 2, 8. Saudara kandung dapat 2, 2. Saudari dapat 1, 1. Pas 12. Harta yang kalau uang langsung bisa dibagi 12. Kalau tidak uang, diuangkan dahulu. Atau divaluasi, dinilai. Umpamanya rumahnya nilai berapa rupiah, bajunya dikumpulin berapa rupiah, mobil, kendaraan berapa rupiah. Sehingga nanti tukar guling bisa. Umpamanya cocok bagi anak perempuan, ini rumah cocok nilainya. Harta ibu kami 1,2 miliar, ini rumah senilai 800 juta. Setelah divaluasi, kami ambil rumah ya, dia bilang ke saudara ibunya dan saudari ibunya. Ya. Betul. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika pasangan suami istri membuat perjanjian pranikah, dalam perjanjian tersebut mereka menyebutkan harta yang mereka miliki, termasuk harta yang mereka peroleh sebelum menikah. Dan dalam surat pranikah tersebut menyebutkan harta yang dimiliki sebelum menikah bukan termasuk harta gono gini.
jika mereka meninggal yang berhak atas harta mereka hanya anak kandung. Selain mereka tidak berhak atas harta mereka. Jika pembagian harta seperti ini tidak mengikuti aturan agama, apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap persyaratan yang menentang kitab Allah, dia batil. Adapun penyerahannya ke anak, itu bisa hibah, tapi kalau tidak diserah terimakan ke anak-anak, masih perjanjian mereka berdua, maka tidak ada konsekuensinya. Kecuali setelah mereka, itu kan pranikah, belum nikah. Setelah menikah, mereka serahkan ke anak-anak mereka. Lahir anak pertama diserahkan ini, lahirkan anak diserahkan ini, sudah diterima oleh anak-anaknya. Kalau berbentuk properti sudah balik nama, kalau berbentuk uang sudah masuk rekeningnya, bayi punya rekeningnya. Ya, maka ini sudah menjadi hibah, tidak dibagi waris lagi. Adapun yang tertulis tadi tidak ada hubungannya dengan waris. Bila dia wafat tetap dibagi waris. Secara otomatis batal saja. Iya. Karena pembagian waris bukan persyaratan. Iya, sahih. Bukan kesepakatan, ketentuan Allah Jalla fi'ula, pemilik harta yang sesungguhnya. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Ibu atau Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan kami angkat pertanyaan terakhir via telepon, silakan di 0218236543. Baik, bagi Anda yang mungkin belum bisa untuk bertanya dan masuk, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan akhi. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Taib, mohon maaf, suaranya sangat pelan, bisa dikeraskan? Taib, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali, silakan dicoba di 0218236543. Taib, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dengan assalamualaikum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, saya mau bertanya. Dulu pernah dulu pernah ibu saya itu meninggal. Punya anak 3 ya, dari bapak pertama, terus dari yang kedua 6, jadi 9 bersaudara. Baik. Ya, nah, udah gitu terus ibu saya meninggal, terus ada harta yang dibagikan ya Pak. Nah, harta yang dibagikan itu sebidang tanah dan bangunan sekolah. Tanah dan bangunan sekolah. Terus yang dibagikan itu hanya tanahnya aja Pak yang sudah kita terima ya. Nah, bangunan sekolahnya itu kan ada bangunannya. Tanah dan bangunan kita itu sudah dibagikan. Tetapi bangunannya itu kan ada anak-anaknya yang sekolah ya Pak. Halo? Iya. Bangunan itu ada anaknya, anak sekolah, ada murid. Baik. Nah, apakah murid itu kan jadi mendapatkan penghasilan kan ya Pak? Ini karena ada sekolahannya. Nah, apakah penghasilan itu kita terbagi atau tidak? Sebentar Ibu, ini sekolah perizinannya PT atau yayasan? Yayasan. Yayasan tidak dibagi waris. Coba baca peraturan pendirian yayasan di aktanya. Oh gitu ya Pak ya. Coba lihat. Ibu. Oh yayasan. Itu yayasan apa? Sekolah swasta gitu Pak. Saya tanyakan, dia berbentuk, kalau PT iya milik para pemodal, shareholder, pemegang saham. Kalau yayasan tidak dimiliki, pembina, struktur mereka hanya pengelola. Dan bila yayasan tutup, hartanya itu diberikan ke yayasan yang lain, bukan dimiliki. Jadi itu
yang beli itu, yang bikin sekolah, yang beli tanah, bangunan dan sekolah itu orang tua, Pak. Iya, tapi atas nama yayasan tidak dibagi. Atas nama yayasan. Tapi kalau bukan atas nama yayasan, dia mengatakan sekolahnya ya nama yayasan. Bangunannya dan tanah saya pinjamkan, bukan pakai yayasan, nama perizinan dan seterusnya. Ya, saya pinjamkan itu. Nah, itu ia bisa dia jual atau bisa dia wariskan ke ahli warisnya. Dan ahli waris bisa menyewakan tanah dan bangunan ke pihak yayasan. Sebentar Pak, saya kurang jelas. Kenapa? Ini dari Rojak Ibu nanya. Nanya apa? Nanya yang itu sekolahan. Halo, Pak. Begini, Pak. Jadi ini terkait dengan warisan ya. Baik, dipersingkat ya Pak pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Silakan. Iya, betul. Jadi warisan itu sudah dibagi untuk satu sekolahan gitu ya. Tapi penghasilan dari sekolah itu apakah masih menjadi hak ahli waris atau tidak? Pertanyaan saya Bapak, itu tanah dan bangunan atas nama yayasan atau nama pribadi yang disewakan atau dipinjamkan ke yayasan? Oh, pribadi Pak. Tidak nama yayasan? Tidak tetap yayasan. Oh iya, tidak apa-apa dibagi. Maka kalau ada sekolahnya disewakanlah ke yayasan. Ya, jadi yang ngelola sekarang itu yayasan. Ya udah minta uang sewanya. Oh, masih mendapat hak warisnya. Untuk Bukan uang yayasan menjadi milik ahli waris, tapi sewa. Kan sekarang tanah dan bangunan sudah dibagi waris kan ya? Betul. Ya, sewakanlah ke yayasan. Uang sewanya itulah yang dibagi waris. Oh, jadi koreksi Pak. Jadi itu dikelola oleh sendiri Pak, bukan yayasan. Sekolah bukan dikelola yayasan. Bukan dikelola oleh pribadi. Perizinannya gimana? Perizinannya sih ada dari Kementerian Pendidikan ya. Perizinan pribadi begitu. Betul. Ya udah. Kalau dikelola pribadi, Baik, cukup kali kita ya. akan Kalau simpulkan dikelola jawaban. oleh pribadi bukan oleh yayasan, ya pengelolanya menyewakan kepada pihak pihak ahli waris. Pelaksana saja. Mm-mm. Baik. Dan yang hasil sewaan itu yang kemudian dibagikan waris ya kepada seluruh ahli warisnya. Ya. Baik, demikian secara singkat mungkin Bapak ya karena waktu yang terbatas dan informasi yang kita dapatkan juga cukup terbatas. Mungkin itu jawaban secara umum. Demikian dan semoga menjadi pencerahan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, semuanya harus kita kembalikan kepada agama Allah yang landasan dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah, agar semua urusan kita tidak menimbulkan sengketa satu dengan lainnya yang merusak hubungan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi Hafizahullah Ta'ala atas kelapangan waktu, faidah ilmu yang bermanfaat dan pembahasan dari syarah penjelasan pokok asal permasalahan dalam bab waris dan bagaimana rumusan perhitungannya. Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali, masih ada beberapa pembahasan dalam poin ini di kesempatan Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan yang sudah terjawab semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa dilihat lagi perhitungannya dalam video atau rekaman pembahasan ini. Dan setelah kita akan lanjutkan kembali kesempatan Kamis yang akan datang dalam bab waris dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.